Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erlinda Rahmadewi. Kali ini kita akan membahas mengenai variabilitas. Variabilitas ada 3 jenis. Yang pertama adalah range. Range itu adalah perbedaan antara skor terbesar dan skor terkecil. Jadi apabila diberikan data statistik, berapapun itu, kalau yang ditanyakan adalah range, berarti tinggal skor tertinggi dikurangi skor terendah. Sedangkan interquartile range itu adalah perbedaan antara kuartil pertama dengan kuartil ketiga. Jadi tadi pada video part kedua itu kita sudah mempelajari bagaimana cara mencari kuartil. Nah, di sini bila ditanyakan interquartile range, maka yang kita cari adalah kuartil 1, lalu kuartil 3, setelah itu kita cari selisihnya. Jadi nanti ketemu interquartile range. Variabilitas yang ketiga adalah standar deviasi. Standar deviasi ini nama lainnya adalah simpangan baku. Jadi salah satu cara mengukur variasi sekelompok data kuantitatif. Jadi nanti apabila ada pertanyaan, berapakah standar deviasinya, berapakah simpangan bakunya, keduanya adalah sama. Itu hanya nama lain saja. Tadi kalau range dan interquartile range itu tidak perlu kita bahas karena ini cukup mudah. Yang range-nya, interquartile range juga tinggal mencari selisih kuartil 3 dan kuartil 1. Yang akan kita bahas ini tentang standar deviasi atau simpangan baku. Untuk data populasi itu tandanya adalah seperti ini. Ini namanya sigma. Sedangkan standar deviasi untuk sampel itu diberi simbol S. Jadi apabila diberikan data tunggal X1, X2, X3 sampai Xn dan rata-ratanya diketahui, maka standar deviasi populasinya itu rumusnya adalah akar jumlahan dari data itu dikurangi rata-rata lalu dikuadratkan. Nanti dibagi N. Sedangkan jika itu merupakan data sampel, maka sama seperti populasi, hanya bedanya kalau sampel itu nanti jadinya N-1 penyebutnya. Tuh. Jadi nanti kita tinggal melihat dari permasalahan apakah itu populasi atau itu sampel. Nanti akan terlihat dari permasalahan. Nah, jika data ini bukan data tunggal atau yang disajikan dalam distribusi frekuensi, maka yang pertama kita lakukan adalah mencari rata-ratanya. Setelah mencari rata-rata, kita akan gunakan rumus ini. Rumus yang atas itu sigma untuk simpangan baku populasi, dan ini S untuk simpangan baku sampel. Nah, keterangan ini adalah F ini frekuensinya, terus X itu data ke I, atau nilai tengah data ke I. Ini. Dan X bar ini adalah rata-rata ya. Nah, ini tambahan. Jadi, kalau tadi kita sudah membahas tentang standar deviasi dan simpangan baku, selanjutnya ini ragam atau variansi. Ini sama. Jadi, kalau yang maksudnya ragam atau variansi, itu adalah dua hal yang sama. Simbolnya, kalau untuk data populasi, ini sigma kuadrat, dan untuk data sampel, S kuadrat. Bedanya apa dengan simpangan baku yang tadi? Bedanya adalah ragam atau variansi ini adalah bentuk kuadrat dari simpangan baku. Jadi tadi kalau simpangan baku ini sigma untuk populasi, S untuk sampel, kalau ragam itu sigma kuadrat untuk populasi, S kuadrat untuk sampel. Jadi apabila sudah diketahui simpangan baku, untuk mencari ragam tinggal kita kuadratkan. Nah, rumusnya juga sama, jadi hanya bentuk kuadrat. Kalau tadi simpangan baku atau standar deviasi ini ada akarnya, nah kalau ragam atau variansi itu akarnya tidak ada, karena dia merupakan kuadrat dari standar deviasi. Ya, ini contoh permasalahan. Ini untuk data tunggal, ada 5 nilai ujian mahasiswa. Ini akan kita tentukan berapakah simpangan baku atau standar deviasi, dan juga akan kita tentukan berapa variansinya. Nah, penyelesaiannya, kita hitung dulu berapakah rata-rata dari kelima data ini. Nah, kan kita sudah membahas di pertemuan sebelumnya, di video part 1, itu bahwa rata-rata dari 5 data ini adalah 64. Nah, berarti untuk sigmanya,
atau simpangan baku populasi, itu kita gunakan rumus ini. Tinggal kita masukkan. Di sini XI-nya itu data tersebut. Data pertama adalah 70 dikurangi X bar. X bar itu rata-rata 64. Lalu dikuadratkan. Ditambah data kedua 69 dikurangi rata-ratanya lagi 64. Jadi nanti yang berubah adalah XI-nya. Tergantung datanya. Kalau X bar kan rata-ratanya sudah selalu 64 untuk masalah ini. Jadi ini 70 kurangi 64, terus 69 kurangi 64, 45 kurangi 64, 80 kurangi 64, 56 dikurangi 64. Jadi nanti rata-ratanya sebagai pengurang. Jadi tadi selisihnya tadi dikuadratkan, lalu dijumlahkan semuanya. Seperti ini. Dibagi N. N-nya tadi banyaknya data ada 5. Nah kita hitung 70 kurangi 64, 6. 69 kurangi 64, 5. 45 kurangi 64, negatif 19. 80 kurangi 64, 16. 56 kurangi 64, negatif 8. Nah ini hasil selisihnya tadi dikuadratkan, jadi ini. Lalu dibagi 5. Hasilnya adalah, jika kita bulatkan, 12,18. Jadi simpangan baku dari 5 mahasiswa mata kuliah statistik adalah 12,18. Sudah ketemu ya simpangan baku atau standar deviasinya. Lalu kita lanjut ke variansi yang akan kita cari. Ingat tadi di rumus, variansi itu adalah bentuk kuadrat dari simpangan baku. Nah, jadi kalau misal kalian sudah menghitung, simpangan bakunya adalah 12,18 atau akar 148,4, maka variansinya itu adalah kuadrat dari ini. Jadi kalau kuadrat dari akar, ini nanti tinggal akarnya dihilangkan. Makanya hasilnya nanti 148,4. Jadi apabila kalian sudah menghitung standar deviasi, tidak perlu kalian bingung-bingung lagi mencari variansi, tinggal dikuadratkan saja. Kalau simpangan bakunya tadi ada akar, di sini tinggal akarnya dihilangkan. Atau kalian bisa juga hitung dari 12,18 dikuadratkan, nanti ketemu ini. Nah, kalau ternyata simpangan bakunya itu belum ketemu, maksudnya kalian belum menghitung simpangan baku sebelumnya, kalian langsung menghitung variansi, maka kita pakai rumus ini dengan cara yang sama tadi, jumlahan dari data dikurangi rata-rata kuadrat. Tadi sebelumnya kita telah menghitung jumlahannya ini. Jumlahannya ini adalah bagian atas ya. Ini jumlahannya adalah 742. Nih, jumlahan ini adalah 742 dengan cara yang sama seperti tadi. Dan N-nya adalah 5. Maka 742 bagi 5 sama dengan 148,4. Nah ini, atau bisa juga ini tadi, kalau simpangan baku akar 148,4, tinggal akar 148,4 dikuadratkan. Jadi akarnya hilang. Sudah ya? Nah sekarang kalau datanya itu dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Bagaimana caranya? Jadi ini ada diketahui tinggi badan pekerja sebuah kantor pajak akan ditentukan standar deviasi dan ragam data ini. Cara menyelesaikannya adalah yang pertama kita hitung dulu rata-ratanya atau X bar. Nah ini kita sudah membahas soalnya sama dengan video part 1. Itu rata-ratanya adalah 165,62. Kalian bisa cek lagi jika lupa cara mencari rata-rata. Karena rata-ratanya sudah diketahui, jadi ini sebelumnya telah menghitung rata-rata, selesai ketemu rata-ratanya, maka kita akan mencari simpangan baku atau standar deviasi pakai rumus ini tadi. Maka tadi kan datanya tinggi badan dan frekuensi. Kita tulis dulu XI-nya atau nilai tengah. Nilai tengahnya ini tinggal dicari 151 tambah 155 dibagi 2, ketemunya 153. 156 ditambah 160 dibagi 2, ketemunya 158, terus sampai kelas terakhir, nilai tengahnya 181 ditambah 185 dibagi 2, hasilnya 183. Udah, ini nilai tengahnya sudah dicari semua kelas. Lalu kita akan mencari ini, yang di dalam kurung dulu, XI kurangi X bar. XI-nya sudah tahu, X bar-nya 165,62. Jadi yang pertama 100
Di sini kita akan menghitung XI 153 dikurangi 165,62. Ketemunya adalah negatif 12,62. Lalu kelas kedua, XI min X barnya 158 dikurangi 165,62, yaitu negatif 7,62. Lalu yang ini 163 dikurangi 165,62, yaitu negatif 2,62. 168 dikurangi 165,62, yaitu 2,38. 173 kurangi 165,62, yaitu 12,38. Dan 183 kurangi 165,62 adalah 17,38, gitu ya. Jadi XI dikurangi X bar. Kita tulis hasilnya di sini. Setelah semuanya selesai dihitung, di sini sudah tinggal kita kuadratkan. Jadi hasil hitungan ini tadi kita kuadratkan. Ini penghitungannya bisa pakai kalkulator ya ini ya. Jadi negatif 12,62 dikuadratkan, yaitu 159,26. Negatif 7,62 dikuadratkan, yaitu 58,06. Negatif 2,62 dikuadratkan, yaitu 6,86. 2,38 dikuadratkan, yaitu 5,66. Dan seterusnya, sampai yang kelas terakhir, 17,38 dikuadratkan, hasilnya 302,06. Nah, ini hasil XI min X bar dikuadratkan sudah. Lalu langkah selanjutnya itu adalah kita kalikan dengan FI-nya. Jadi hasil kuadratnya ini kita kali dengan F-nya, masing-masing frekuensi kelas. Jadi ini 159,26 dikali 3, hasilnya ini 477,78. 58,06 dikali 4, yaitu 232,24. 6,86 dikali 3, yaitu 20,58. Dan seterusnya, sampai kelas terakhir, 302,06 dikali frekuensinya 1. Ini adalah 302,06. Nah, ini adalah hasil hitungan untuk F dikali XI min X bar kuadrat. Kalau sudah, kan ini kita cari sigma atau jumlahannya. Jadi tinggal kita jumlah semuanya. Ketemulah jumlah semuanya adalah 1530,86. Jadi ini untuk pembilang bagian atas ini sudah selesai ya. Jumlahannya kita masukkan ke sini. 1530,86 dibagi N. N tadi adalah jumlahan dari frekuensi, yaitu 21. Nah, jadi tinggal kita masukkan di sini 1530,86, N-nya 21, lalu kita akar. Jadi kita hitung dulu ini, berapa dibagi, ketemunya adalah 72,9 di akar, jadi dibulatkan jadi 8,54. Sehingga dapat disimpulkan bahwa standar deviasi dari tinggi badan pekerja adalah 8,54. Nah, yang kedua, sekarang kita akan mencari ragam atau variansinya. Ingat, ragam atau variansi itu rumusnya sama seperti simpangan baku. Bedanya adalah akarnya dihilangkan, karena dia adalah bentuk kuadratnya. Jadi sama persis ya. Tinggal kita masukkan tadi jumlahan dari FI kali XI min X bar kuadrat itu adalah 1530,86 per N-nya itu adalah 21. Jadi tidak usah diakar. Kalau ini tadi akar 72,9, kalau ini langsung 72,9. Jadi dapat disimpulkan bahwa ragam atau variansi dari tinggi badan pekerja adalah 72,9. Ini sudah selesai ya pembahasan mengenai variabilitas, terutama tentang simpangan baku atau standar deviasi dan juga ragam atau variansi. Apakah masih ada yang ditanyakan? Jika ada yang masih ditanyakan, mari kita diskusikan bersama dalam forum diskusi e-learning IAIN Surakarta. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.